Shalom, jumpa dengan saya Pendeta Demianus Melawau dalam program Janji Manis. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemirsa dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema keistimewaan orang-orang yang terpilih. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya Tuhan tolong kami dengan roh-Mu yang kudus, yang tidak terbatas, supaya kami memahami rencana Tuhan. Tolong kami pribadi lepas pribadi, baik dari Sabang sampai Merauke, supaya firman ini berdaulat penuh di dalam hati seluruh pemirsa Janji Manis. Permuliakanlah nama-Mu di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 33 sampai 37 yang berbunyi demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada perikop ini, Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, mengenai keyakinan iman, di mana starting point atau titik berangkat tentang perikop ini harus kita pahami mengenai keberadaan Allah, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah ada sejak kekekalan, yang digenapi di dalam pengutusan Yesus Kristus ketika Allah mengutusnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia adalah sumber kasih karunia. Bandingkan Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Yohanes pasal 1 ayat 16 dan 17. Ada beberapa prinsip kalau kita berbicara tentang keistimewaan orang-orang terpilih. Yang pertama, Allah mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita melihat bahwa Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada orang-orang yang percaya, karena Ia tidak menyayangkan anaknya yang sendiri, dalam ayatnya yang ke-32. Jadi anugerah yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam pengutusannya, yang datang sebagai satu-satunya perantara, yaitu untuk melaksanakan karya keselamatan, bahwa Dia harus mati di atas kayu salib, bahwa lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, maka di dalam Tuhan Yesus Kristus setiap orang percaya dikaruniakan segala sesuatu. Itu hal yang penting. Dalam kaitan dengan itu, Rasul Yohanes
menulis bahwa di dalam Dia kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya. Bandingkan Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Ya. Bahwa anugerah yang terbesar di dalam kedatangan Yesus Kristus ketika Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sehingga melalui kematiannya itu kita mendapatkan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Hal yang kedua, keistimewaan orang-orang yang terpilih membawa kita untuk memahami bahwa tidak ada yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah. Mengapa demikian? Karena Kristus yang membenarkan mereka. Bahkan Kristus yang telah membeli setiap orang dengan harga yang lunas dibayar melalui kematiannya di atas kayu salib. Dalam kaitan dengan bagian firman Tuhan ini, Lukas menulis suatu rahasia di dalam pemilihan Saulus yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi seorang rasul. Ketika Tuhan Yesus menyuruh Ananias untuk pergi berdoa bersama-sama dengan Saulus, tapi Ananias komplain, "Tuhan, betapa banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang itu." Tapi firman Tuhan datang kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan di dalam tanganku." Maka Ananias pun taat. Hari ini saya beritahu, kalau Tuhan Yesus telah memilih seseorang untuk menjadi muridnya, untuk menjadi anak-anaknya, siapapun manusia tidak boleh komplain kepada Dia yang adalah Sang Firman yang telah memilih seseorang berdasarkan kasih karunia-Nya yang maha besar. Kadang-kadang manusia hanya melihat orang dari segi lahiriah, tapi firman Tuhan mengatakan manusia melihat di depan mata, tapi Allah melihat hati. Itulah sebabnya Ananias tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Hal yang ketiga, keistimewaan orang-orang yang terpilih membawa setiap kita untuk memahami bahwa Yesus Kristus sampai hari ini menjadi pembela bagi kita. Ini hal yang luar biasa, ayat 34. Hari ini saya beritahu, kalau ada agama-agama yang mau membela Allahnya, Allah yang mereka bela itu bukan Allah. Allah tidak perlu dibela oleh manusia, karena Dia Sang Pencipta. Alkitab mengatakan bahwa sampai pada hari ini Yesus Kristus malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 34 bahagian terakhir. Ini hal yang luar biasa, bahwa sampai hari ini kekristenan ada karena Yesus Kristus yang menjadi pembela bagi orang-orang percaya. Saya tidak bisa membayangkan kalau mulai dari sejarah gereja mula-mula sampai mulai daripada kematian Stefanus sebagai martir daripada orang percaya pada abad pertama sejarah gereja mula-mula. Alkitab mengatakan dalam Kisah Para Rasul, ketika Stefanus mau dirajam dengan batu, dia melihat bahwa anak Allah duduk di sebelah kanan Bapa, sehingga akhirnya dia mati menjadi martir oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Yesus Kristus berkata, jangan takut kalau kepada orang-orang yang berani membunuh tubuh, tapi tidak dapat membunuh jiwa. Jadi hari ini kalau Yesus menjadi pembela bagi kita, maka Dia akan menolong kita dengan caranya yang ajaib.
Dan ending yang paling terakhir, kita akan ada bersama-sama dengan Dia dalam rumah Bapa sorga yang mulia. Hal yang keempat, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Rasul Paulus mengungkapkan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, pedang sampai kepada maut sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Hari ini saya mau beritahu bahwa kalau kita dalam kurang lebih 10 bulan terakhir ini, pandemi global, virus corona melanda seluruh dunia. Tapi hari ini saya mau beritahu bahwa virus corona pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang sangat luar biasa. Karena Alkitab mengatakan Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya kalau orang-orang yang percaya pasti ditolong oleh Tuhan. Apapun termasuk maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Hal yang terakhir, keistimewaan orang-orang yang terpilih membawa kita untuk memahami bahwa di dalam Kristus Yesus kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Wah, ini luar biasa. Sejarah telah membuktikan Thomas Alva Edison yang menemukan lampu listrik, dia telah menaklukkan segala keraguan-raguan termasuk guru-gurunya dengan membuat ribuan penelitian sampai pada akhirnya dia menemukan lampu listrik, dan namanya pasti diingat. Tapi hari ini saya mau beritahu, pada saat Yesus datang kedua kali, Thomas Alva Edison adalah orang-orang yang percaya akan bersama-sama dengan semua orang percaya, termasuk orang-orang yang menderita, yang menjadi martir oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus, akan bersama-sama, akan ada di dalam rumah Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang menderita bersama-sama dengan Dia akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Itu hal yang luar biasa, bahwa kalau kita menderita di dalam dunia ini oleh karena kita mengikut Tuhan, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini penderitaan apa yang pernah kita hadapi, yang pernah kita alami, ingat bahwa Dia lebih dulu menderita. Penganiayaan apa yang pernah kita alami, ingat Dia lebih dulu dianiaya, bahkan Dia lebih dulu mati untuk menebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan setiap orang yang percaya, kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mengalami kematian untuk selama-lamanya. Maka kita akan lebih dari pemenang, karena Yesus Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut melalui kematiannya. Kiranya bagian-bagian firman Tuhan ini menguatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, menolong kita semua, meskipun kita diliputi dalam tanda petik suasana ketakutan. Tapi saya mau beritahu bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan segala sesuatu, termasuk maut, supaya kita tetap beriman, berserah kepada Dia dalam setiap saat. Dan kita mau mengatakan, Yesus, mari pegang tanganku, bawa saya di jalan kasih karunia-Mu. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bapa, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar
termeterai di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Kalau Tuhan, para pemirsa yang ada bergumul dengan persoalan-persoalan, dengan problema-problema yang dihadapi secara khusus Tuhan di dalam menghadapi COVID-19 ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya Engkau kuatkan mereka, lepaskan mereka daripada segala roh-roh ketakutan, sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus terus bekerja mengaplikasikan bagian-bagian firman Tuhan ini lebih lagi daripada apa yang hamba sampaikan, supaya nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pemirsa Janji Manis, program ini telah memberkati semua masyarakat mulai dari Sabang sampai Merauke. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Dalam hadirat-Mu